Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa full time verdict matchday ke-36 antara Liverpool melawan Chelsea yang baru aja selesai dan Chelsea berhasil membawa 1 poin dari Anfield. Pertandingan yang penuh kontroversi karena ada keputusan yang menurut gue bisa mengubah kohesi pertandingan. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. True Blue dari Ternate, True Blue dari Subang, dan juga True Blue dari Sepatan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan saya selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian untuk terus melakukan press terhadap Blueco, jangan lupa untuk put komen hashtag Blueco out supaya makin terdengar gaungnya dan kita semakin menekan Blueco untuk membuat keputusan yang baik di musim depan ya. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Nah, kita mulai aja di full time verdict kali ini ya. Ini pertandingan yang menurut gue sangat menyenangkan, sangat menyegarkan untuk ditonton. Formasi 3 back yang dikeluarkan oleh McFarlane ya, ini membuat satu perubahan yang cukup signifikan walaupun sempat shaky di awal-awal pertandingan dan beberapa koordinasi lini belakang yang menurut gue cukup riskan ya dan sempat dimaksimalkan oleh gol cepat dari Gravenberch. Kita coba lihat dulu statistik yang terjadi di pertandingan kali ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id. Kalian bisa ke tab produk dan pilih jersey favorit kalian. Juga jangan lupa untuk check out menggunakan kode JMSStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah ini ya statistik yang dimainkan di pertandingan tadi ya. Kita lihat dulu hasil imbang 1-1. Ini membuat Chelsea sedikit terombang-ambing di papan klasemen sementara ini. Di pertandingan ini Chelsea berhasil memenangkan 51% possession dengan 0,47 XG ya. Walaupun Liverpool memiliki possession 49%, tapi secara XG ini Liverpool jauh lebih unggul karena total shoot yang dilesakan Liverpool dan juga touch in opposite box itu jauh lebih banyak daripada Chelsea. Momentum-momentum yang terjadi sepanjang pertandingan ya, ini cukup jomplang di babak pertama karena begitu gol cepat dari Gravenberch di menit ke-6. Ini Chelsea langsung mengubah mindset ya dan langsung gear 5 press pertahanan Liverpool dengan kelebihan pemain yang dibuat oleh skema McFarlane dan game plan yang dilakukan oleh McFarlane ya. Ini membuat akhirnya Liverpool kesulitan untuk mengembangkan permainan dan di akhir-akhir babak kedua ini di menit ke-35 Enzo Fernandez berhasil menciptakan gol dari tendangan jarak jauh ya, free kick yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Enzo Fernandez walaupun ada pro dan cons ya di proses terjadinya gol tersebut. Apakah gol ini milik Enzo Fernandez atau gol ini merupakan gol yang tercipta akibat sentuhan dari Fofana di kotak penalti ya. Tapi apapun itu Chelsea berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-35 ya dan akhirnya skor 1-1 terjadi di pertandingan ini. Sempat terjadi juga momentum yang luar biasa di menit ke-38 ini momentum dari Joe Pedro ya dan akhirnya tidak mampu dieksekusi dengan sangat baik. Memasuki babak kedua ini Liverpool mulai terus menekan dan akhirnya Liverpool tidak bisa membuat gol walaupun beberapa kali terkena tiang gawang ya, tendangan dari Szoboszlai dan juga sundulan dari Virgil van Dijk kalau nggak salah ya. Tapi juga ada momentum yang cukup kontroversi juga di babak kedua ini, yaitu dianulirnya atau di rule outnya ini gol dari Cole Palmer ya karena offside yang terjadi dari sisi kiri serangan Chelsea Marco Correa saat melakukan build up gol, dan ini juga cukup kontroversi karena satu, VAR-nya cepat banget, kedua ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan ketiga ini onside decision ya, dan ini yang patut dipertanyakan karena gue dibahas di preview analisis ya, karena Craig Dawson ini juga punya skema atau kontroversi yang terjadi di pertandingan melawan Manchester City. Nah walaupun sempat dianulir juga gol kedua dari Liverpool, tapi itu jelas offside ya, Gakpo yang sangat jelas terlihat offside. Ada juga beberapa kejadian yang akan kita bahas lebih detail di full time verdict ini. Nah secara overall ini saat gue take sedang terjadi pertandingan Manchester United melawan Sunderland yang masih 0-0 ya di menit ke-76. Bournemouth ini yang menang 0-1 di menit ke-70 melawan Fulham, dan Brighton yang menang 2-0 di menit ke-77 ya melawan Wolves. Nah ini tentu akan menjadi sangat berat buat Chelsea, bukan hanya
untuk mengamankan posisi di peringkat ke-6 karena saat ini FC Bournemouth ini sudah unggul 0-1 ya, walaupun ada 2 kartu merah di pertandingan ini. Dengan menangnya Bournemouth di pertandingan ini tentu peluang Chelsea untuk masuk ke UCL ya melalui jalur tikus dalam tanda kutip di posisi ke-6. Itu pun dengan situasi Aston Villa harus memenangkan Europa League dan mendapatkan spot tambahan di Champions League. Ini akan tertutup di musim ini karena dengan menangnya Bournemouth akan mendapatkan 55 poin. Itu berarti Chelsea tidak akan mampu untuk menyamai gol atau poin dari Bournemouth ya. Ini berarti Chelsea tidak akan mampu menyamai poin dari Bournemouth karena dengan sisa 2 pertandingan lagi Chelsea yang saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 49 poin. Ini walaupun menang melawan Spurs dan juga Sunderland, ini hanya akan menambah 6 poin dan berarti Chelsea akan landing di poin 55 poin ya, dan ini berarti menyamai Bournemouth di mana Bournemouth masih memiliki 2 pertandingan lagi walaupun di matchday ke-37 akan melawan Manchester City, tapi coba kita lihat dulu ya, akan ada pertandingan melawan Nottingham Forest ya di akhir. Nah, walaupun 2 pertandingan ini kalah, ya kita bisa unggul dengan Bournemouth dengan catatan goal difference ya, dan catatannya Chelsea menang 2 kali di sisa laga terakhir. Sedangkan Brighton saat ini punya poin 53 dan masih memiliki 2 pertandingan tersisa ya. Nah, Brighton ini seandainya menang di 2 pertandingan tersisa yaitu melawan Leeds ya dan juga Manchester United. Nah, seandainya melawan Leeds, Brighton menang, itu sudah dipastikan peringkat ke-6 akan menjadi milik Brighton karena dengan begitu Brighton akan mengumpulkan 56 poin di mana Chelsea tidak akan mampu mengejar poin tersebut ya. Tapi seandainya Brighton kalah melawan Leeds dan kalah melawan Manchester United, ini masih ada kemungkinan Chelsea akan naik ke peringkat ke-6 ya, dengan selisih poin yang jauh lebih banyak, 2 poin jauh lebih unggul daripada Brighton. Sedangkan Brentford saat ini memiliki poin 51 dan akan melawan Manchester City. Saat ini masih memiliki 3 pertandingan tersisa dan Brentford ini akan menghadapi Manchester City, kemudian Crystal Palace dan juga Liverpool di pertandingan terakhir ya. Nah, ini kalau seandainya 3 pertandingan ini Brentford kalah total 51 poin ya, dan Chelsea harus memenangkan 2 pertandingan sisa, ini tentu Chelsea bisa lock posisi nomor 6. Jadi ini benar-benar sangat krusial dan perebutan itu pun kalau ada extra spot ya. Kalaupun nggak ada extra spot dan perebutan zona nomor 6 dan 7 ini, Europa League dan juga Conference League ini akan sangat benar-benar menarik sampai akhir musim. Coba terus pendapat kalian, apakah kalian pede Chelsea akan finish di peringkat ke-6 di musim ini dan masuk UCL lewat backdoor karena Aston Villa memenangkan Europa League, atau lebih baik menurut kalian Chelsea tidak masuk ke zona Eropa sama sekali ya? Karena gue punya hipotesa ini, masuk atau tidaknya Chelsea di zona Eropa akan sangat menentukan siapa pelatih yang akan dipilih Bluko. Karena kalau seandainya Chelsea tidak masuk ke zona Eropa, ini akan menjadi tanda tanya besar dan akan ada perombakan internal ya, mungkin mulai dari sporting director dan seluruh pemangku kebijakan, karena Chelsea gagal total berarti di musim ini ya. Dan tekanan finansial itu akan terjadi juga ke Bluko dan juga beberapa tekanan lain yang akan menjadikan situasi tidak kondusif, dan akhirnya para kreditur yang meminjamkan uang kepada Clear Lake ini tidak ingin menggelontorkan sisa uangnya ke Clear Lake. Otomatis Chelsea tidak punya capital untuk melakukan musim depan ya, untuk melakukan operation cost di musim depan, dan akhirnya mungkin aja Chelsea harus menjual saham ya ke pihak lain. Either itu mungkin Todd Boehly atau beberapa pihak kreditur yang memang sudah siap-siap ya. Salah satunya adalah Ares Management, yaitu perusahaan yang membeli Inter Miami ya, bukan Inter Milan ternyata. Nah, Ares Management ini yang meminjamkan uang kepada Clear Lake ya untuk membeli Chelsea. Kita lihat nanti ya seperti apa. Dan seandainya tidak masuk zona Eropa, tentu Chelsea harus berbenah dan benar-benar menelan ludah sendiri dengan meyakini bahwa keputusan membangun model bisnis seperti yang dilakukan di Chelsea ini adalah salah ya. Dan semoga aja pelatih yang ditunjuk merupakan pelatih yang bertangan dingin dan memiliki kekuasaan penuh ya, otoritas penuh untuk melakukan atau membangun skuad di musim depan, dan akhirnya Chelsea bisa kembali lagi ke jalur kemenangan dan bisa berjaya lagi. Nah, seandainya Chelsea masuk ke zona Eropa, apapun itu, Europa League maupun Conference League, yang gue khawatirkan adalah Chelsea akan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bluko ini benar ya, dan
tidak ada kesulitan yang terjadi secara internal, akan tetap ada sporting director tersebut dan akan tetap melakukan keputusan yang bodoh ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Chelsea akan menunjuk pelatih yang mediocre, yaitu Marco Silva ya, yang mungkin bisa menjadi boneka baru untuk Bluko dengan yes man-nya tersebut. Dan akhirnya Chelsea merasa bahwa model bisnis yang dibangun oleh Bluko dan Ekbali ini adalah benar, dan itu yang gue khawatirkan. Nah, semoga aja apapun yang terjadi ini adalah hal yang baik buat Chelsea ya. Gue di satu sisi gue berharap Chelsea bisa main di Eropa dan memenangkan FA Cup. Di sisi lain gue berharap Chelsea juga bisa melakukan bersih-bersih internal dan membuat keputusan yang baik ya, sehingga bisa membawa klub ini kembali ke jalur kemenangan dan juga di mana klub ini semestinya. Karena sampai saat ini parah banget, nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari Chelsea sejauh ini ya. Oke, back to topik pertandingan melawan Liverpool. Ini merupakan pertandingan yang gue sambut dengan cukup pesimis ya. Di preview match analisis, gue udah bilang 1 poin di pertandingan ini sudah sangat baik. Dan syukurnya kita bisa mendapatkan 1 poin di Anfield dengan gagah berani ya. Chelsea nggak merasa inferior sedikit pun. Chelsea nggak merasa tim yang sedang dalam kondisi dan situasi sulit. Chelsea datang dengan mental kemenangan, dan yang gue paling happy hadirnya Colwill di lini belakang yang bermain 90 menit ya. Ini jauh lebih baik ya, di membuat lini belakang kita jauh lebih solid. Dan Jorel Hato yang memang tampil semenjak second half ini tampil dengan sangat baik, akhirnya menunjukkan kualitasnya sebagai seorang center back ya. Ini Jorel Hato menjaga pergerakan dari para penyerang sayap terutama Frimpong ya, ini dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Dan gameplay McFarlane sendiri dengan situasi lini depan yang cukup kesulitan ya, karena absennya para winger ini membuat McFarlane terpaksa memainkan 3 back tanpa penyerang sayap sedikit pun. Dan apa yang terjadi? Ternyata sayap yang dimiliki Chelsea, wingback ya, seorang wingback yaitu Marco Correa dan juga Malo Gusto, ini bekerja jauh lebih baik daripada pure winger yang dimiliki oleh Chelsea, terutama Garnacho dan juga Jimmy Gittens ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang apa yang dilakukan oleh sporting director ini jauh dari kata berhasil ya. Dengan adanya Marco Correa dan juga Malo Gusto, justru hampir seluruh serangan Chelsea yang terjadi di pertandingan kali ini berasal dari para wingback tersebut. Kombinasi antara Cucurella dan juga Enzo Fernandez ini membuat lini pertahanan Liverpool ini ketar-ketir banget ya. Dan juga belum lagi kombinasi antara Malo Gusto dan Cole Palmer di posisi sebelah kanan ya, ini juga cukup menyulitkan lini bertahan Liverpool. Ditambah setelah masuknya Reece James di babak kedua, ini membuat gempuran pemain Chelsea jauh lebih baik lagi ya. Dan struktur yang terjadi di pertandingan ini, game plan yang diturunkan oleh McFarlane di pertandingan ini sangat baik dan juga bekerja dengan sangat baik. Belum lagi Jorgensen ya, yang tampil juga menurut gue baik banget di pertandingan ini, berhasil melakukan beberapa save krusial, walaupun gimmick yang dimainkan oleh Jorgensen ini cukup berbahaya, tapi ini menunjukkan rasa percaya diri dari kiper kedua Chelsea ini ya. Kita belum tahu apakah Robert Sanchez atau Jorgensen yang akan dimainkan di final FA Cup nanti. Kita akan tunggu update ya, karena Robert Sanchez ya saat ini masih dalam penanganan cukup serius karena ada jahitan di dahinya akibat bertabrakan dengan Morgan Gibbs White di pertandingan matchday ke-35 kemarin ya. Jadi kita akan gua akan terus update buat kalian semua kira-kira situasi seperti apa yang akan terjadi. Nah, kita mulai aja full time verdict di pertandingan kali ini ya. Untuk box warna biru akan gue kasih ke Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. 20 GA berhasil dicatatkan oleh Enzo Fernandez. 18 Premier League goal selama berkarir ya. Enzo Fernandez ini melewati Michael Ballack, Michael Essien, dan juga Giroud sepanjang karir mereka di Chelsea ya. 18 gol yang diciptakan oleh Enzo Fernandez di sepanjang karir dia di Chelsea ini membuat salah satu alasan kenapa gue sangat menginginkan Enzo Fernandez bertahan di Chelsea. Di tengah keterpurukan ini, seorang Enzo Fernandez lagi-lagi mampu menggendong Chelsea ya. Setelah di 2 musim kemarin, ini Enzo Fernandez menggendong Chelsea bersama Cole Palmer, dan saat ini Enzo Fernandez sendirian ya. Dia selalu membuat clutch moment dan juga menjadi seorang maverick player untuk Chelsea. Dan di pertandingan ini lagi-lagi tendangan bebas yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Enzo Fernandez, dan juga permainan dia on and off the ball ini menurut gue bener-bener luar biasa. 90 menit dia berjuang untuk badge yang dia gunakan, dan gue bingung kalau seandainya masih ada orang yang membenci Enzo Fernandez, seorang True Blue, hanya karena framing yang terjadi di beberapa waktu lalu ya. Dan gue berharap semoga Bluko dan para sporting director ini merethinking dan juga merestrukturisasi
negosiasi dengan baik untuk perpanjangan kontrak Enzo Fernandez. Gue berharap semoga pemain ini bisa menjadi seorang legend Chelsea karena apa yang diberikan oleh Enzo Fernandez di Chelsea terutama di musim ini ya menurut gue ini priceless ya dan tidak bisa dinilai dan itu yang harusnya menjadi landasan seandainya memang Bluko ingin membangun core player dan juga squad yang kuat untuk musim-musim berikutnya ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai performa Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Nah kemudian gue akan kasih box biru juga untuk Marco Correa di pertandingan ini. Wow, menjadi attack machine untuk Chelsea. Selalu membuat momentum ya dan juga berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah hampir setengah musim kita nggak melihat permainan yang sangat baik dari Marco Correa. Sepertinya nih para pemain Chelsea setelah kekalahan melawan Nottingham Forest ini merasa gerah ya dan kelihatannya tuntutan dari para fans ini cukup membuat mereka terbuka dan akhirnya mereka merasa harus bertanggung jawab terhadap klub ini ya. Dan pertandingan yang dijalankan oleh Marco Correa, itu menurut gue luar biasa bagus di pertandingan ini baik secara offense maupun secara defense dan ternyata Marco Correa sangat cocok dimainkan di skema 3 back ya di mana dia menjadi seorang left wing back dan sangat bisa membantu serangan dan cepat kembali dalam pertahanan ya. Ini yang membuat gue merasa ada optimisme dalam skema yang akan mungkin bisa diturunkan oleh McFarlane karena banyak banget pilihan game plan ya yang bisa dimainkan oleh McFarlane dan kita tahu skema 3 back ini sangat versatile dan merupakan level tertinggi dari sebuah tatanan formasi karena memainkan 3 back ini berarti harus mensinkronisasikan tim dengan sangat baik dan membuat game plan dengan sangat baik juga dan karena ini bukan hal yang mudah ya memainkan 3 back dan hanya selected coach yang selama ini bisa memainkan 3 back. Makanya gue sangat terkejut McFarlane menurunkan 3 back dan bisa membuat game plan yang sangat baik di pertandingan kali ini. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk McFarlane ya selain karena game plan dia yang bagus yang udah gue jelasin sebelumnya, kartu kuning yang diterima oleh McFarlane ini membuat dia membuktikan ya bahwa McFarlane ini real coach. Liam Rosenior 12 sampai berapa match dia di Chelsea ini setahu gue belum pernah mendapatkan kartu kuning ya dan bahkan tidak sering beradu argumen dengan fourth official ya di mana harusnya itu bisa mengubah kohesi dan juga bisa menumbuhkan semangat untuk para pemain berjuang di atas lapangan ya. Tapi beda yang dilakukan oleh McFarlane, begitu ada pelanggaran, begitu ada keputusan wasit yang kontroversi dia langsung protes dan kita bisa lihat kerasnya protes McFarlane di layar kaca sampai akhirnya dia mendapatkan kartu kuning ya. Bahkan di press con ini dia jelas-jelas menunjuk kesalahan wasit ya, terutama di momen penalti yang harus didapatkan oleh Joe Pedro. Ini luar biasa. Tulis pendapat kalian mengenai McFarlane di kolom komen di bawah. Kemudian gue akan kasih box kuning untuk Cole Palmer. It's far more better daripada apa yang ditampilkan oleh Cole Palmer di pertandingan melawan Nottingham Forest. Walaupun harusnya dia bisa mendapatkan box hijau seandainya gol yang dibuat oleh Cole Palmer ini tidak di ruled out ya. Tapi sayangnya nasib berkata lain ya. Verdiknya adalah offside. Marco Correa dari sebelah kiri dan Craig Dawson ini lagi-lagi membuat keputusan kontroversi. Tapi terlepas dari itu, apa yang ditunjukkan oleh Cole Palmer ya, opsi permainan yang dia mainkan dengan Mal Gusto ini membuat gue cukup optimis Cole Palmer bisa banyak melakukan sesuatu di final FA nanti ya. Ini menurut feeling gue pribadi. Karena touch yang dilakukan oleh Cole Palmer ini cukup membuat gue optimis. Mungkin juga karena memang permainan 3 back ini membuat space yang cukup jauh ya. Sehingga Cole Palmer bisa melakukan manuver seperti yang sering dia lakukan. Dan gue berharap semoga di final FA nanti dia bisa mendapatkan box hijau di full time verdict ya. Amin. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk Levi Colwill, the lost boy yang sudah 1 musim tidak bermain dan di pertandingan ini dimainkan 90 menit bahkan jauh lebih baik daripada Romeo Lavia yang belum pernah bermain 90 menit sepanjang hampir 3 musim di Chelsea. Colwill itu menunjukkan ya si disiplinnya Colwill terus juga physicality yang bagus ya sehingga dia bisa bermain 90 menit setelah cedera ACL dan yang paling wow lagi ini penampilan Levi Colwill ini luar biasa ya. Walaupun tidak bermain sepanjang musim ini, tapi kita bisa lihat ceiling player Levi Colwill ini sangat tinggi ya. Dia bisa menjadi seorang back yang membuat langsung solid seluruh lini pertahanan Chelsea. Bukan cuma center back aja, tapi juga Jorgensen bisa jauh lebih pede dengan adanya Levi Colwill di posisi center back ya. Menjadi seorang commanding center back tentu tidak mudah dengan 3 backline yang disiapkan oleh McFarlane ya. Terutama untuk menghalau serangan dari Szoboszlai, terus juga
corner kick yang diciptakan Virgil van Dijk, karena kita tahu Virgil van Dijk ini selalu kerap kali menjadi momok di setiap corner Liverpool saat berhadapan dengan Chelsea. Tapi dengan aja Liverpool Colwill ini wow, beberapa momentum terputus, beberapa serangan bisa dihalau dengan sangat baik. Tidak ada error sedikit pun di lini belakang Chelsea di pertandingan kali ini. Bahkan Jorel Hato, Wesley Fofana yang beberapa kali sering membuat error, ini begitu tenang di pertandingan ini. Dan apa yang menjadi core performance dari Liverpool Colwill ini adalah nyamannya lini tengah untuk mengeksplor possibility yang ada dan membuat opsi-opsi serangan ya. Ini karena adanya center back yang bisa mereka percayai secara mentality, ini membuat perubahan dalam permainan Chelsea terutama di matchday ke-36 ini. Gue happy banget ya Liverpool Colwill kembali di momen yang tepat di mana kita akan menghadapi Manchester City di final FA Cup. Semoga aja ini menjadi satu perubahan positif dan akhirnya Chelsea bisa memenangkan FA Cup, walaupun gue yakin akan menjadi bumerang juga ya. Tapi apapun itu gue berharap yang terbaik untuk tim Chelsea ini. Dan yang terakhir gue akan memberi box merah buat wasit dan juga VAR. Ini Craig Dawson yang lagi-lagi membuat keputusan kontroversi setelah keputusan dia di pertandingan Manchester City melawan Liverpool ya. Di pertandingan ini, yang pertama adalah offside yang ditetapkan ya, gol dari Cole Palmer, offside Cucurella. Yang pertama, VAR tidak mereview atau tidak menjelaskan apapun, yang dimana itu berarti VAR juga memiliki keputusan 50-50. Yang kedua, ini review yang begitu cepat dan akhirnya menetapkan offside on decision field. Itu berarti on field decision ya, itu berarti keputusan dibuat oleh wasit secara langsung karena tidak ada instruksi dari VAR, tidak ada masukan dari VAR, dan ini yang membuat gue begitu gedek dengan keputusan Craig Dawson. Karena kita bisa lihat ya dengan mata kepala telanjang di layar televisi, itu Marc Cucurella menurut gue tidak offside sama sekali. Begitu bola dilepaskan dia berlari, dan di momen yang tepat ini yang menurut gue benar-benar disgrace dan juga robbing the momentum ya. Ini mencuri kemenangan yang terjadi yang harusnya bisa dibawa oleh Chelsea ya. 3 poin ini mestinya menang, tapi dan keputusan kontroversi dari Craig Dawson ini yang menurut gue sangat mengecewakan di pertandingan ini. Belum lagi VAR ya, itu juga mereview beberapa kejadian, terutama di momen penalti yang harusnya didapatkan oleh João Pedro, pelanggaran dari Jeremy Frimpong. Ini yang membuat gue merasa VAR tidak bekerja dengan baik di pertandingan ini. Ada 2 momentum yang terjadi. Yang pertama adalah João Pedro yang melangkah ke depan dari Frimpong ya. Menurut gue itu wajar karena terjadi perebutan bola di momen tersebut. Ya wajar kalau João Pedro berusaha untuk menghalau Frimpong dan memenangkan bola. Itu kejadian yang pertama ya. Ada tarikan tapi tidak terjatuh. Oke, itu part itu gue percaya kalau misalnya pun João Pedro terjatuh itu tidak akan menjadi sebuah foul. Tapi di momen berikutnya di mana João Pedro sudah melangkah lebih jauh ya dan Frimpong mengaitkan kakinya ke João Pedro, ini yang membuat masalah karena itu ada pergerakan tambahan yang akhirnya menghentikan langkah João Pedro dan dia pun terjatuh. Dan itu yang harusnya menjadi review spesifik untuk VAR dan mengesahkan penalti untuk Chelsea di pertandingan ini. Tapi sayangnya itu tidak terjadi dan beberapa tackle juga menurut gue yang memang harusnya bisa dihadiahi kartu kuning tapi tidak terjadi review apapun ya. Nah ini yang membuat gue cukup kecewa di pertandingan ini dan merasa bahwa pertandingan ini harusnya adalah milik Chelsea. 3 poin harusnya bisa didapatkan Chelsea. Tapi ya apapun itu 1 poin gue sudah berharap bersyukur juga ya karena memang ini berarti memutus 7 kekalahan beruntun sejak tahun 1952 dan juga mengembalikan rasa percaya diri Chelsea sebelum final FA Cup. Coba terus pendapat kalian di kolom komen mengenai situasi dan keputusan-keputusan dari wasit dan juga VAR yang terjadi di pertandingan kali ini. Nah ini dia 6 hal yang menurut gue paling krusial terjadi di pertandingan matchday ke-36 ini antara Chelsea melawan Liverpool ya. Oke, nah ya seperti yang udah gue jelasin ya, mungkin cukup dilema apakah Chelsea ini bisa masuk ke zona Eropa atau justru sebaliknya ya. Dan apakah keputusan yang dibuat oleh Bluco ini akan menguntungkan Chelsea seandainya Chelsea masuk ke zona Eropa dan tidak masuk ke zona Eropa ya. Karena gue yakin Bluco ini akan memutuskan manajer baru in the very last minute ya sebelum masuk ke jeda internasional dan Piala Dunia. Ini gue yakin Chelsea akan mengumumkan manajer baru di momen-momen tersebut setelah matchday ke-38, setelah final UCL ya. Mungkin Chelsea baru akan memutuskan siapa yang akan melatih setelah itu ya. Semoga aja bukan Marco Silva
Gue lebih percaya dengan Xavi Hernandez ataupun Xabi Alonso karena dua nama ini adalah dua nama besar yang menurut gue bisa membangun football identity Chelsea kembali dan juga membooster penampilan dari para pemain Chelsea ya. Coba terus pendapat kalian, siapa pelatih yang mungkin bisa menjadi andalan Chelsea di musim depan ya. Nah, gue juga sempat melakukan polling saat live react ya, atau watch along yang gue lakukan di pertandingan ini. Nah, ini gue mau share sedikit ya. Nah, berdasarkan apa yang disepakati oleh seluruh penonton, gue ada 102 vote yang bergulir ya sepanjang beberapa menit kemarin ya, tadi. Ini Xabi Alonso unggul 64% ya, diinginkan oleh para True Blue, followers gue dan juga subscriber Bridge of Blue. Cesc Fabregas 18%, Xavi Hernandez 11%, dan Marco Silva 7%. Ditenggarai yang memilih Marco Silva ini adalah oknum ya, bukan fans Chelsea yang masuk ke live react gue. Jadi itu dia. Coba terus pendapat kalian juga ya mengenai situasi Chelsea seperti apa. Dan that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Kalian juga bisa bantu gue dengan subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber, dan kasih hype juga supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, one to blow be blue, up to Chelsea.